anak muda zaman sekarang itu selain dia harus membiayai kehidupannya sendiri, dia punya anak layer di Ya. bawahnya, dan dia punya orang tua yang orang tuanya dan anaknya juga perlu dibiayai secara finansial. Nah, makanya disebutnya tersandwich gitu. Jadi atas bawah kena. Jadi bisa dibilang aku bukan sandwich generation sih, Kak. Aku adalah telur generation. Jadi cuma bagiannya doang gitu. Dan bukan cuma perencanaannya, tapi jelas juga misalnya kita punya asuransi gitu kan, salah contohnya, sehingga kalau terjadi resiko ya kita tetap ada income gitu. Bala Duit, ada nggak sih di antara kalian yang pernah atau mungkin saat ini sedang berada di posisi di mana tidak bisa hanya fokus secara finansial untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua, bahkan keluarga. Nah, inilah yang dinamakan siklus sandwich generation. Sayangnya banyak sekali memang generasi muda di Indonesia yang saat ini harus mengalami hal tersebut. Fenomena ini seolah tidak ada akhirnya. Dan akibat dari terjebak dalam siklus ini adalah banyak sekali yang harus dikorbankan, entah itu finansial atau emosional. Lantas bagaimanakah kita bisa keluar dari jebakan sandwich generation? Kita akan bahas bersama-sama tentunya hanya di Duit bersama saya, Conchita Caroline. Tapi sebelumnya nggak bosan-bosan saya ingatkan untuk klik dulu tombol like dan juga subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia, serta sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar bersama-sama. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Duit. Nah, Bala Duit, seperti biasa ya, Duit itu tidak hanya saya sendiri, tentunya sudah hadir narasumber yang akan membagikan informasinya, memberikan kita bahan pelajaran juga nih. Dan saat ini di studio sudah hadir seorang komika yang akan bercerita mengenai pengalamannya. Ada Mas Hipsi Koir. Apa kabar Mas Hipsi? Halo Kak, apa kabar Kak? Terima kasih Baik, sudah aku, hadir Kak. ya. Boleh nanti Sama-sama. aku tanya-tanya tentang pengalamannya ya Mas ya? Boleh sekali. Nah, selain kita berdua yang mungkin bisa dikatakan awam ya untuk mengenai topik ini, juga hadir seorang pakar yang nanti akan membagikan pendapatnya, kemudian pandangannya mengenai sandwich generation ini. Sudah ada Bapak William Sutrisno selaku Head of Partnership Business Manulife Indonesia. Halo Pak. Halo, Apa kabar Pak William? baik, sehat. Baik, Pak, langsung saja ya Pak. Ini saya sebenarnya penasaran sekali karena kalau kita bicara sandwich generation di Indonesia khususnya yang mana sudah menjadi sebuah kultur mungkin ya. Banyak sekali generasi muda yang sebenarnya tidak sadar bahwa saat ini mereka sedang terjebak di yang namanya sandwich generation. Boleh dijelaskan nggak sih Pak mungkin pandangan Bapak mengenai kondisi ini? Oke, mungkin saya start dengan jelasin apa sih sandwich generation gitu kan. Jadi intinya adalah yang tadi dibilang bahwa anak muda zaman sekarang itu selain dia harus membiayai kehidupannya sendiri, dia punya anak layer di bawahnya, dan dia punya orang tua yang orang tuanya dan anaknya juga perlu dibiayai secara finansial. Jadi sebenarnya yang sering kali salah kaprah itu adalah kan di saat anak tentunya merasa punya utang budi kepada orang tua ya. Kita ingin memberikan yang terbaik, Betul. padahal di satu sisi juga sudah berkeluarga, sudah punya anak sendiri dan ada tanggung jawab lain lagi. Betul, Kak. Kalau Mas Hipsi gimana nih? Pernah punya pengalaman terkait sandwich generation atau mungkin ada anggota keluarga yang merasakan hal tersebut? Kalau aku sendiri sih ke orang tua memang tidak membiayai seutuhnya ya Kak ya. Jadi aku lebih kayak ya sebagai anak aja ngasih lah ke orang tua gitu Kak. Ya kan kita punya penghasilan, kadang-kadang pengen ngasih orang tua, pengen ngasih mertua gitu. Jadi bisa dibilang aku bukan sandwich generation sih Kak. Aku adalah telur generation. Jadi cuma bagiannya doang gitu. Enggak seutuhnya gitu ya Kak ya. Tapi ya gitu, jadi orang tua yang nggak minta, tapi saudara-saudara banyak yang minta. Iya. Jadinya bukan cuma sandwich, jadinya pahe ya. Nggak cuma sandwich, ada kentang, ada minuman tuh. Banyak yang minta-mintain ya kayak. Jadi paket ya. Jadi pahe tuh, paket hemat. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sandwich generation itu juga ada banyak sekali nih tipenya. Mungkin aku akan bagikan dulu ya sama Bala Duit yang
sama-sama masih meraba-raba nih seperti kita. Jadi kalau berdasarkan seorang ahli isu demografi Amerika Serikat, ada 3 kategori untuk sandwich generation itu sendiri. Yang pertama itu adalah traditional sandwich generation, di mana orang yang terhimpit kebutuhan finansial orang tua serta anak, seperti yang tadi sudah Pak William jelaskan ya. Lalu ada juga yang namanya club sandwich. Nah ini juga lebih luar biasa lagi, orang dewasa usia 30 hingga 60-an di mana masih terhimpit kebutuhan finansial untuk orang tua, anak, dan cucu di usia 30 hingga 60. Bayangkan. Terus yang terakhir ada juga open faced sandwich. Ini adalah siapapun yang ikut terlibat dalam mengurus orang lanjut usia. Sebenarnya Pak William, menurut Bapak kenapa sih hingga saat ini di Indonesia khususnya ya masih banyak sekali generasi muda kita yang terjebak dalam kondisi ini? Ya, mungkin yang pertama melek keuangan gitu kali ya. Jadi kayak banyak dari masyarakat Indonesia yang belum punya kestabilan finansial. Kestabilan itu artinya apa? Dia sudah planning ke depan. Dia sudah ada persiapan, udah ada dana darurat, dia juga punya proteksi, dia punya asuransi gitu kan. Nah, kalau orang nggak punya planning yang bagus, misalnya terjadi resiko, dia terkena sakit, dia kehilangan mata pencarian, itu dia bisa tidak punya income, jadi akhirnya dia membebankan atau dia bergantung sama orang lain. Nah, ketika banyak kejadian seperti itu, maka anaknya lah yang menjadi terbeban gitu. Bahkan tadi ada yang sampai club sandwich sampai cucunya, artinya anaknya juga belum punya pekerjaan gitu ya. Kasian ya. Iya, ini sangat disayangkan pastinya, karena kan harusnya di usia 60 tahun itu bisa dikatakan harapan setiap orang adalah Pensiun sudah ya, bisa Kak. menikmati ya hasil pensiun atau Passive hasil kerja income. keras. Betul. Nah ini ternyata berpengaruh sekali pada perencanaan keuangan saat usia muda ya Pak Will. Betul. Dan bukan cuma perencanaannya, tapi jelas juga misalnya kita punya asuransi gitu kan, salah contohnya, sehingga kalau terjadi resiko ya kita tetap ada income gitu. Betul. Jadi kita harus memang sangat memikirkan bagaimana uang yang kita miliki itu bisa didistribusikan dengan baik, sehingga kita di saat hari tua nanti katakanlah sudah tidak melakukan pekerjaan pokok setiap hari lagi, tapi masih bisa menikmati hasil dari jerih payah kita di masa muda ya. Setuju, Ini Pak. juga ada data menarik dari BPS tahun 2019, persentase lansia yang tinggal dalam 3 generasi di Indonesia mencapai 40,64%, yang artinya adalah 3 generasi yang tinggal dalam satu rumah itu angkanya masih lumayan banyak. Jadi 3 generasi tinggal dalam satu rumah itu bagaimana? Misalnya nih, kamu tinggal bersama dengan orang tua dan kakek nenek. Berarti bisa jadi di antara 40,64% ini ada yang harus membiayai generasi lain selain dirinya. Seperti club sandwich generation tadi. Itu biasanya yang begitu tuh Kak, yang tinggalnya sama orang tua, ada neneknya juga, itu tidurnya di dekat motor itu Kak. Loh, Di kok ruang gitu? tamu di dekat motor tuh, di bawah standar biasanya. Aduh. Saking rumahnya kecil. Jadi kalau tidur kena kentak-kentak standar motor itu. Nah harapan kita tentunya kenapa kita mengangkat topik ini di Duit, supaya Bala Duit bisa belajar bersama-sama nih, Betul, Kak. menghindari hal ini, atau mungkin kalau sekarang sedang ada dalam posisi tersebut, tahu langkah apa sih yang harus diambil agar tidak terus-menerus terjebak dalam siklus yang sama. Menarik ya, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai apa sih sandwich generation. Tinggal bagaimana kita mempelajari cara-cara untuk menghindarinya nih. Ya. Tapi kita akan lanjut di video yang berikutnya. Nah sebelumnya jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol like dan juga subscribe YouTube channel dari Manulife Indonesia, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Bisa juga mencari informasi dengan mengunjungi website Manulife Indonesia. Banyak sekali informasi mengenai literasi keuangan di sana. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Siapkan juga dana darurat, karena dengan beratnya sandwich generation ini, kemungkinan resiko jadi ada banyak. Dipersembahkan oleh